Bab 1307 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di langit. Kecepatan Yi dan melebihi harapan semua orang. Dia memecahkan penghalang suara dan momentumnya menyapu seluruh area. Niat membunuh yang tak terbatas menyelimuti seluruh tempat pada saat ini, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Betapa kuatnya! Seperti yang diharapkan, tidak ada penguasa yang lemah. Yi dan bertahan sampai sekarang karena temperamennya yang buruk. Ada desas-desus bahwa kekuatan Yi dan melampaui Yi Zong sejak lama. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Kecepatan dan niat membunuhnya menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi begitu sombong. Murid wanita dari Jade Leik mulai mendiskusikan Yi dan dengan suara rendah dengan serius. Bai Keiling sedikit mengernyit. Dia telah mendengar bahwa Yi dan sangat kuat, tetapi dia belum pernah melihatnya bertarung sebelumnya. Sekarang dia terkejut melihat kekuatannya dengan matanya sendiri. Kemudian, dia mulai khawatir. Meskipun dia sudah merasa bahwa ada kemungkinan 80% bahwa Su Lao adalah Raja Surgawi atau lebih tinggi, di tempat ini, kekuatannya akan ditekan. Jika Su Lao mengungkapkan kekuatan yang lebih kuat, dia akan dihancurkan oleh batasan tempat ini kapan saja. Namun, jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya, apakah dia bisa mengalahkan Yi Dan? Dia bahkan tidak bisa menebak jawaban untuk poin ini, tapi dia percaya bahwa pertarungan ini akan sangat seru. Ya ampun, kami meremehkan lawan kami, Butface berkata dengan gugup, dikejutkan oleh momentum Yi Dan. Duan Jiude dan Mo Junchen juga mengerutkan kening. Mereka berada di bawah banyak tekanan. Meskipun mereka tahu Suke menjadi lebih kuat karena pencerahannya, momentum Yi dan jauh lebih menindas. Pertarungan sengit akan datang. Sepertinya kita harus bersiap untuk itu. Duan Jiude menghela nafas dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. *CK. Saya sangat menyarankan bahwa, dari 36 siasat, melarikan diri adalah strategi terbaik. Cepat dan keluarkan jimatnya, Butface berteriak pada Suke. Ledakan. Namun, sebelum Suke sempat mengatakan apapun, Yi Dan telah mengangkat tangannya ke langit. Kekuatannya yang mengerikan, yang tampaknya mampu mengguncang gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dari langit ke arah Suke secara langsung. Kecuali anggota klan petani ilahi, semua orang di daerah ini dikejutkan oleh serangan ini. Tinju meminta surga Senong, aku tidak menyangka dia akan mewarisi keahlian ilahi yang begitu kuat. Ekspresi Bai Keiling berubah drastis. Senong meminta tinju surga adalah sejenis kemampuan ilahi yang meminjam kekuatan surga. Itu meminjam kombinasi Heaven's Might dan Heaven's Power dan meremasnya menjadi kekuatan yang sangat besar. Saat diledakkan dengan bantuan Celestial Origin Energy, kekuatannya bisa meratakan ratusan kota. Kekuatan Yi Dan berada di tahap menengah dari tahap surga surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal dari tahap surgawi emas tidak akan berani menerima pukulannya secara langsung. Bajingan kecil, apakah kamu percaya diri? Ryu Jingning berteriak pada Suke dengan ekspresi khawatir. Saat ini, Yi Dan telah tiba di depan Suke. Mati, Yi Dan meraung marah. Sebelum Yi Dan tiba, aura tinjunya sudah tiba. Namun, kecepatan Yi Dan lebih cepat dari aura tinjunya. Aura tinjunya begitu kuat sehingga menutupi Suke seolah-olah akan menghancurkan Suke berkeping-keping. Aura tinju Yi Dan sangat kuat. Menghadapi semua ini, Suke sangat tenang. Seperti orang tua yang berlatih Tai Chi, dia perlahan mengangkat lengannya dan menghalangi di depannya. Bang! Bersamaan dengan ledakan yang memekakkan telinga, tinju Yi Dan mengenai telapak tangan Suke dengan kuat. Gelombang udara tak terlihat menyapu dari bawah kaki Suke, yang menciptakan badai dahsyat dan menyebar ke segala arah. Namun, seluruh area berada dalam keheningan yang mematikan. Semua orang melebarkan mata karena tidak percaya. Suke tidak terluka, dia masih mengenakan senyum ramah di wajahnya. Tangannya yang lain masih memegang tinju Yi Dan. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid Yi Dan mengerut ketakutan. Orang-orang lain di daerah ini juga terkejut. Kemudian, orang-orang dari Jade Leik dan Divine Farmer Clan menyadari bahwa pria ini benar-benar seorang Raja Surgawi. Kenapa tidak mungkin? Suke tersenyum sambil mengencangkan cengkeramannya pada tinju Yi Dan. Kemudian dia mengayunkan lengannya ke atas dengan tiba-tiba.
Seketika, Yi Dan diseret dari tanah dan dibanting ke tanah dengan keras. Bang! Yi Dan dibanting ke tanah di tempat. Tanah langsung retak dan ditutupi dengan retakan yang padat. Yi Dan menjadi marah karena terhina. Vena biru muncul di lengannya. Kemudian dia mengangkat dirinya dari tanah dan berteriak dengan marah, "Kamu mencari kematian." Bang! Tiba-tiba, sebuah kaki muncul di atas kepala Yi Dan menginjak kepalanya. Kemudian kepalanya hancur berkeping-keping seperti semangka dan berubah menjadi awan kabut darah. Desir! Tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi senyap. Bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Semua orang tercengang. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Yi Dan, penguasa terkuat dari klan petani ilahi, yang mewarisi tinju pencarian surga Senong, terbunuh dengan cara ini? Kepalanya diremukkan oleh kaki? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Meskipun para penonton menduga Suke adalah Raja Surgawi, dia tidak bisa menggunakan kekuatan Raja Surgawi di sini. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan Golden Celestial. Namun, adegan ini merupakan tamparan di wajah semua orang. Mereka tidak menyangka pertarungan ini akan berakhir begitu tiba-tiba. Dari awal hingga akhir, hanya beberapa detik. Pada saat yang sama, Suke berbalik perlahan dan bertanya sambil menatap Ryu Jingning sambil tersenyum, "Apa yang baru saja kamu tanyakan padaku?" Petik 2. Ryu Jingning terdiam. Para penonton juga tidak tahu bagaimana menggambarkan pertarungan ini. Lagi pula, mereka belum pernah melihat pertarungan seperti itu sebelumnya. Ya Tuhan, ini luar biasa. Duan Jiude tersadar saat ini dan berkata dengan penuh semangat. Budfest mengangkat tangannya dan berteriak, "Ayah saudara Achilles luar biasa. Fraksi surga yang meledak luar biasa. Sekarang, izinkan saya bertanya, siapa lagi yang bisa mengalahkannya?" Semua orang dari klan petani ilahi menjadi pucat. Bahkan para penjaga di puncak Golden Celestial Stage mau tidak mau merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Pertarungan ini telah mengkonfirmasi spekulasi mereka. Seorang lelaki tua di tahap setengah surgawi, yang tahap kultivasi aslinya tidak dapat ditentukan, telah membunuh Yi Dan dengan satu kaki. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia bukan Raja Surgawi. Senior Su, ini adalah kesalahpahaman. Semuanya dilakukan oleh Yi Dan itu tidak ada hubungannya dengan klan petani ilahi. Silakan selidiki masalah ini, seorang wali di puncak Golden Celestial Stage segera berkata. Dia tidak peduli dengan martabatnya saat ini. Dia tidak peduli dengan martabatnya di depan Raja Surgawi. Senior, tidak, tolong jangan panggil aku senior. Aku hanya ayah biasa. Namun, kamu benar tentang satu hal. Ini semua salah paham. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum sederhana di wajahnya. Jika dia masih tidak bisa mengetahui kesalahpahaman, dia tidak akan bisa tinggal di benua surga. Ini memang kesalahpahaman. Namun, itu adalah kesalahpahaman yang indah. Kesalahpahaman ini perlu terus berlanjut. Aduh. Petik 2. Tiba-tiba, Suke menjerit kesakitan sambil memegangi pinggangnya. Budfest bergegas maju untuk mendukung Suke segera dan berkata dengan gugup, "Ayah saudara Achilles, ada apa denganmu?" Aduh, aku sudah tua. Aku harus mengakui bahwa aku sudah tua. Aku baru saja dilukai oleh orang-orang dari klan petani ilahi, kata Suke dengan sedih. Omong kosong. Budfest melebarkan matanya dan menatap anggota klan petani ilahi. Dia berteriak, "Kamu Beasteris Stark. Kamu bahkan tidak mengampuni orang tua yang baik hati? Datang ke sini dan lihat luka orang tua itu." Petik 2. Orang-orang dari klan petani ilahi dan Danau Giok tertegun. Penatuasu terluka? Apakah Anda F Asteris King bercanda kami? Dengan tubuh seperti itu, siapa yang bisa menyakitinya? Anggota klan petani suci ingin menangis, tetapi mereka tidak dapat meneteskan air mata. Sekarang, merekalah yang paling menderita. Mereka telah kehilangan 2 jenius berturut-turut dan ini adalah kerugian besar. Aduh! Para penjaga di puncak tahap surgawi emas dari klan petani ilahi menghela nafas saat mereka saling memandang. Di usia mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa maksud Suke? Jelas bahwa dia tidak ingin melepaskan mereka dengan mudah. Namun, mereka juga tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, Suke baru saja melepaskan mereka.
Sekarang Yi dan kembali untuk menimbulkan masalah yang tidak dapat diterima oleh pembangkit tenaga listrik manapun. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik memiliki martabatnya sendiri, jadi itu bisa dimengerti. Saat ini, para penjaga sangat santai. Mereka bahkan memahami situasinya dan berpikir dari sudut pandang Suke. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan Suke masuk akal. Tentu saja, jika Suke melepaskan mereka secara langsung, mereka akan curiga. Sekian, Aham, Penatua Su. Meskipun ini adalah kesalahpahaman, klan petani ilahi bersedia mengganti kerugian dan cederamu dengan ramuan terbaik. Pemimpin penjaga klan petani suci berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, sekelompok orang berjalan ke arah Suke. Cincin penyimpanan mereka bersinar, dan banyak ramuan berkumpul di udara. Rupanya, mereka mengumpulkan ramuan untuk memberi kompensasi kepada Suke. Tetua Su, ini adalah pohon anggur kebangkitan emas Chiliad yang paling berharga dan terkenal dari klan petani ilahi. Terimalah. Pelindung Dao menangkupkan tangan mereka dan menawarkan lebih dari 100 tanaman merambat emas. Mereka penuh vitalitas dan jelas luar biasa. Bai Keiling yang melihat mereka juga terkejut. Tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad memang berharga. Mereka juga ramuan paling terkenal dari klan petani ilahi. Mereka cukup langka dan bisa digunakan untuk menyembuhkan semua jenis luka. Ketika Yi Zong terluka parah dan diambang kematian, pil perlindungan jiwa 9 reinkarnasi menyelamatkan hidupnya. Bahan utama dari pil perlindungan jiwa 9 reinkarnasi adalah fin kebangkitan emas Chiliad. Bahkan sebagian kecil dari anggur kebangkitan emas Chiliad dapat digunakan untuk memperbaiki 10 pil perlindungan jiwa 9 reinkarnasi. Itu sangat berharga. Bahkan di seluruh benua surga, tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad sangat langka. Setiap kali tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad muncul di rumah lelang, itu akan menyebabkan banyak sekte bersaing untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sekarang, para penjaga ini mengeluarkan ratusan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad untuk menunjukkan ketulusan mereka. Mereka tidak ingin menyinggung Raja Surgawi. Tapi mengapa mereka membawa begitu banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad bersama mereka? Tempat di mana klan petani ilahi mengolah tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad selalu menjadi misteri. Rumor mengatakan bahwa Yi dan pergi ke tanah misteri di alam surgawi Tianxiang untuk kereta. Mungkinkah? Bai Keiling bergumam pada dirinya sendiri saat matanya yang cantik berbinar. Saat ini, Suke masih didukung oleh Budfest. Suke tidak akan pernah puas dengan begitu banyak Chiliad Gold Resurrection Fin. Meskipun klan Suke Chiliad berasal dari Raja Chiliad, dia, Chiliad sekarang, dari Chiliad tanaman merambat Chiliad, Su dari Naga, dari Raja Alam Sekte sebagai Naga, Raja Dike dari Su dari Festival, Ke, Raja-Raja, Li dari Chen dari Suke, di dalam. Jadi, Suke mengabaikan ratusan tanaman kebangkitan emas Chiliad dan terus berteriak kesakitan. Aduh, saya khawatir saya tidak akan bisa pulih seumur hidup saya. Pinggang saya sudah lemah. Sekarang, aduh, saya tidak bisa menyembuhkannya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu dikutuk. Kamu menyakiti ayah kakakku Achilles seperti ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriak Budfest sambil menunjuk ke arah penjaga klan petani ilahi. Suke memegang pinggangnya dengan satu tangan dan berkata dengan air mata berlinang, lupakan saja, lupakan saja. Ergo, jangan salahkan mereka untuk ini. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena ceroboh. Dari semua luka yang bisa kualami berkelanjutan, saya harus melukai pinggang saya. Ini benar-benar mengerikan. Saya tidak menyangka bahwa saya akan kehilangan integritas saya di masa tua saya. Saya tidak ingin hidup. Saat dia berbicara, Suke mencoba menyingkirkan dukungan Budfest dan mencoba bunuh diri. Para penonton benar-benar tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bagaimana orang tua ini bisa begitu tak tahu malu? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Mengapa Anda tidak mencoba membunuh salah satu dari mereka? Aduh, jangan bunuh ayah kakakku Achilles. Jika kamu mati, kakakku Achilles akan sangat sedih. Budfest mencoba menghiburnya. Pada saat ini, Duan Jiude juga berjalan maju dan memelototi penjaga klan petani ilahi. Dia berteriak dengan tegas, lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Sekarang, kamu telah membuat orang tua ini ingin mati.
Apakah kamu memiliki hati nurani? Bisakah kamu tidur nyenyak di malam hari? Petik 2. Para penjaga benar-benar terdiam. Namun, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Salah satu penjaga mendekati Suke dan berkata sambil menjilat, "Penatuasu, mohon murah hati dan lepaskan. Kami tahu Anda tidak menginginkan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad ini. Tapi ini adalah hal paling berharga yang bisa ditawarkan oleh klan petani ilahi kami." Petik 2. Omong kosong, 100 gulma ini bahkan tidak cukup untuk biaya nutrisi. Kami membutuhkan setidaknya 200. Buttfast segera berteriak. Suke menatap Buttfast dan memarahinya melalui komunikasi tanpa suara, se-asteriste. "Buttfast, apakah kamu bodoh? Kemampuan aktingku hanya bernilai 200 ramuan?" Buttfast tercengang dan menyesalinya. Dia telah menawarkan harga yang terlalu rendah. Namun, dia sudah mengatakannya. Akan memalukan jika dia kembali pada kata-katanya di depan begitu banyak orang. Para penjaga mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Mereka mengeluarkan 100 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad lagi dari cincin penyimpanan mereka dan memberikannya kepada Suke dengan hormat. Suke tidak tahu harus berkata apa. Melihat ini, Suke tidak bisa terus berpura-pura. Dia hanya bisa mengambil tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad dengan tangannya yang gemetaran. Baru saat itulah pelindung Dao menghela nafas lega. Beban di hati mereka akhirnya terangkat. Namun, ketika Suke mengambil tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad, dia tersandung ke depan dan mencondongkan tubuh ke arah penjaga seolah-olah dia akan kehilangan keseimbangan. Penjaga itu terkejut. Dia tidak mengharapkan ini. Dia memegang Suke dan berkata dengan panik, "Elder Su, apakah kamu baik-baik saja?" Aduh, gelombang suara keras dan jelas bergema di seluruh area sekitarnya. Suke jatuh ke tubuh penjaga dan meluncur ke tanah. Dia menjerit sedih, "Pinggangku terkesiap." Tiba-tiba, semua orang di daerah itu tersentak. Penjaga klan petani suci membuka mata mereka lebar-lebar dan benar-benar tercengang. Kemudian wajah mereka berubah pucat, dan hati mereka menjadi dingin. "Oh, kamu menyakiti ayah kakakku Achilles lagi." Buttfast langsung melompat. Dia menunjuk ke arah para penjaga dan berteriak seolah-olah dia telah menangkap mereka melakukan perzinahan dengan bukti yang tak terbantahkan. Sementara itu, dia melirik Suke, yang sedang berbaring di tanah, dari sudut matanya. Suke menunjukkan 5 jarinya secara diam-diam. Buttfast diam-diam mengerti dan berteriak, "Kali ini, kamu terluka lagi. Jika kamu tidak memiliki 500 juta, tidak ada yang bisa pergi." 500 juta? Semua orang di daerah itu terkejut dengan angka ini. Penjaga klan petani ilahi tercengang. Mereka tidak menyangka anjing ini akan begitu rakus. Dia meminta 500 juta tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Mereka tidak dapat menemukan begitu banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad di seluruh klan petani ilahi. Sudah puluhan ribu tahun sejak klan petani ilahi menemukan tanaman merambat kebangkitan emas Chiliad. Setiap anggur kebangkitan emas Chiliad membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk tumbuh, dan tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah. Sekarang, klan petani ilahi hanya memiliki sekitar 5.000 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad dalam inventaris mereka. Mereka tidak akan membawa mereka keluar dengan mudah. Sekarang, para penjaga mengeluarkan 200 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad yang baru saja mereka pilih dan rencanakan untuk dibawa kembali ke klan. Ini adalah yang paling bisa mereka minta. Buttfast meminta 500 juta. Di mata para penonton, dia hanya membuat masalah tanpa alasan. Dia sama sekali tidak ingin menyelesaikan masalah. Suke dan Buttfast sedang bertengkar. Mereka berbicara satu sama lain melalui pesan tanpa suara. "Bodoh, kamu gila? Siapa yang memintamu untuk meminta 500 juta? Aku memintamu untuk meminta 500 juta. Kamu bahkan bisa meminta 5.000. Mengapa kamu meminta 500 juta? F***CK. Kamu orang gila? Bukankah kamu bilang 200 juta terlalu sedikit untukmu? Sekarang kamu bilang 500 juta terlalu banyak. Jelas, kamu ingin mencari kesempatan untuk memarahiku. F***CK. Beraninya kamu berbicara kembali padaku? Dewa ini sedang mencoba berunding denganmu. Omong kosong, cepat dan ubah kembali. Ubah menjadi 5.000? F***CK. Bukankah kamu baru saja mengatakan 500?
F***CK, apakah kamu gatal ingin dipukuli? Percaya atau tidak, aku akan bangun dan menginjakmu ke tanah sekarang juga. F***CK, bocah cilik, jangan pergi terlalu jauh. Apa menurutmu aku bisa diintimidasi dengan mudah? Oke, aku akan bangun dan menghajarmu sekarang juga. Tunggu, 5.000 itu? Setelah pertukaran yang sederhana dan kasar antara pria dan anjing itu, Buttface akhirnya mengakui kekalahannya. Ketika semua orang masih shock, Buttface melambaikan cakarnya dan berkata dengan bangga, tentu saja Anda harus membayar 500 juta. Namun, fraksi surga yang meledak selalu baik. Demi ketulusan klan petani ilahi, kami bersedia untuk memberimu diskon. Hanya 5.000 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. 5.000. Sudut mulut penjaga Divine Farmer Clan berkedut. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka putuskan. 200 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad adalah garis bawah mereka. Mereka yakin bahwa klan petani ilahi tidak akan menyinggung Raja Surgawi hanya untuk 200 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Lagi pula, ada terlalu banyak bukti untuk membuktikan bahwa Raja Surgawi kemungkinan besar adalah Raja Surgawi. Klan petani ilahi tidak mampu mengambil risiko. Namun, jika mereka meminta 5.000 fin kebangkitan emas Chiliad, itu akan sedikit sulit. Kecuali mereka dapat memastikan bahwa Penatuasu benar-benar Raja Surgawi, para penjaga tidak akan berani setuju untuk membayar 5.000 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad untuk klan petani ilahi. Tetuasu, ini masalah serius. Kami tidak memiliki begitu banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad bersama kami. Bisakah Anda menunggu sampai kami kembali ke klan kami dan mendiskusikannya dengan para leluhur dan tetua? Salah satu penjaga kata ragu-ragu. Oke, tentu saja, Suke segera menjawab. Setelah itu, dengan card flip yang gesit, dia langsung berdiri dari tanah. Melihat penampilannya yang hidup, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Faktanya, semua orang tahu bahwa Suke tidak mungkin terluka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa dia telah berdiri tanpa malu-malu, wajah penjaga klan petani suci menjadi gelap, dan mereka tidak dapat menerima ini. Jika ingin berpura-pura, maka berpura-puralah sampai akhir. Tidak bisakah kamu melompat setelah kita pergi? Sekarang, kami sangat malu. Oke, terima kasih, Penatuasu. Kami akan pergi sekarang. Pada akhirnya, para penjaga berpura-pura tidak melihat apa-apa dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Suke. Murid lain dari klan petani suci juga mengikuti mereka dengan cemberut. Seluruh proses kedatangan dan kepergian Suke yang agresif seperti anjing tunawisma cukup mengharukan. Kekuatan benar-benar hal yang bagus. Orang-orang dari klan petani ilahi dan Danau Giok berpikir. Namun, di mata Buttface dan Duan Jiude, ketidakberdayaan dan penipuan adalah hal yang sangat baik. Sial, pada akhirnya, kita hanya mendapat 200 gulma. Sungguh rugi. Buttface berkata dengan marah ketika orang-orang dari klan petani ilahi telah pergi. Suke memutar matanya. Dia telah mengetahui bahwa 200 Chiliad Gold Resurrection Fin adalah yang paling banyak yang bisa mereka tawarkan. Tidak ada gunanya memaksa mereka. Mereka tidak bisa menawarkan lebih banyak Chiliad Gold Resurrection Fins. Apalagi yang bisa dia lakukan? Jika dia mendorong mereka terlalu keras, mereka mungkin melompati tembok seperti anjing melompati anjing. Suke yakin bahwa dia cukup kuat. Namun, dia tidak begitu percaya diri bahwa dia bisa menghadapi 7 atau 8 wali di puncak Golden Celestial Stage sendirian. Dia takut akan sulit baginya untuk menghadapi salah satu dari mereka. Puncak panggung langit emas bukanlah lelucon. Bajingan kecil, kamu masih berani menipu mereka dalam situasi ini. Saat ini, Liu Jingning juga berjalan mendekat. Dia memelototi Suke dengan marah dengan matanya yang indah, tapi dia masih terlihat sangat menawan. Suke tersenyum dan ingin merangkul pinggang Liu Jingning. Namun, dia segera berhenti, karena sudah ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Rupanya, kata-kata Liu Jingning telah didengar oleh semua murid di Danau Giok. Lusinan magang wanita memandang Suke dengan heran. Ekspresi Bai Keiling menjadi aneh setelah beberapa saat. Ekspresi Suke menegang dan dia merasa sedikit malu. Saya khawatir identitas saya akan terungkap. Meskipun tidak masalah apakah identitas saya terungkap atau tidak, masih agak memalukan bagi saya untuk diekspos seperti ini.
Namun, yang mengejutkannya, tidak ada murid Danau Giok yang marah atau kesal. Sebaliknya, mereka memandang Suke dan Ryu Jingning dengan aneh. Ketika Suke melihat mereka menghindari kontak mata dengan Suke karena malu. Suke cukup terkejut dengan ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak marah setelah ditipu? Mungkinkah mereka mengetahui identitas saya sejak lama? Tidak ada yang boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Mengerti? Bai Keiling memberi perintah kepada semua murid Danau Giok saat ini. Suaranya cukup keras, seolah-olah dia sengaja berbicara dengan Suke. Kemudian dia memandang Suke dan menatap Suke yang mengatakan, "Jangan khawatir." Suke bahkan lebih bingung. Apa maksudnya? Dia tidak keberatan, jadi dia segera mengirim pesan ke Bai Keiling, "Perawan suci, apa maksudmu dengan ini?" Bai Keiling sedikit tertegun. Kemudian dia menjawab dengan tergesa-gesa, "Penatua Su, jangan khawatir. Kami tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bukan apa-apa. Tidak masalah jika kamu ingin memberitahu orang lain," kata Suke dengan bingung. Bai Keiling membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Ketika Jiang Hongyan, Budfest, dan Duan Jiude datang ke Jade Lake, Ryu Jingning ada di antara mereka. Mereka tinggal di Danau Giok untuk sementara waktu. Semua orang tahu bahwa Ryu Jingning dan Jiang Hongyan adalah wanita Suke. Terutama Budfest, yang mengikuti mereka sepanjang waktu dan menyebut mereka, Nyonya kedua pemimpin fraksi, dan Nyonya kedua pemimpin fraksi. Semua orang tahu ini. Tapi sekarang, mereka melihat Nyonya kedua, Ryu Jingning, sedang akrab dengan ayah Suke. Dia bahkan memanggilnya, bajingan kecil. Yang paling penting adalah sorot matanya. Semua orang tahu ada yang salah. Ini benar-benar menakutkan. Elder Su, kamu pasti bercanda. Hal semacam ini, tidak bisa disebarkan. Bai Keiling berkata pada Suke dengan senyum masam. Mengapa itu tidak bisa disebarkan? Saya selalu melakukan sesuatu secara terbuka dan terbuka. Tidak ada yang disembunyikan, Suke berkata dengan benar. Bai Keiling terdiam. Dia memberi pria tua ini jempol di hatinya. Kamu benar-benar mendominasi, genit.